SKD tahun 2023 ada materi TWK yang modelnya itu mirip banget dengan soal TKP. Materi apa itu? Yaitu materi tentang integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali ke channel Rifat Faiz. Nah, spesial di video kali ini kita akan membahas soal TWK yang rasanya tuh rasa-rasa TKP. Pokoknya bakal seru, tapi materi ini menurut aku sangat mengerikan. Kenapa kak kok sangat mengerikan? Kalau TKP, seleb-seleb dikit, teman-teman masih dapat poin. Tetapi di materi ini, seleb dikit, langsung kendol. Oke ya. Nah, seperti apa materinya? Di video ini aku akan bahas materinya dan juga tipe soalnya. Dan aku juga bakal ngasih tahu teman-teman ya. Yang pertama, testimoni. Jadi teman-teman biar mantep belajar di Alfaiz ada testimoninya. Yang kedua, fasilitas belajar. Yang ketiga, tentunya soal dan materi yang sangat spesial. Wis, gak usah lama-lama, kita mulai. Kita bahas dulu materinya teman-teman terkait integritas. Konsisten berperilaku selaras dengan nilai norma atau etika organisasi yang ada. Jujur dalam hubungan dengan manajemen, rekan kerja, bawahan langsung, dan pemangku kepentingan. Artinya orang-orang yang memiliki kepentingan atau berpengaruh dalam organisasi atau perusahaan. Kemudian menciptakan budaya etika tinggi, bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan beresiko yang menyertainya. Inti dari integritas adalah ya, apa yang disampaikan, perilaku yang dilakukan itu sesuai dengan nilai dan norma atau etika yang ada dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Nah teman-teman, poin penting dalam integritas itu terbagi jadi 3. Yang pertama adalah kejujuran, ya kan? Kemudian yang kedua adalah transparan, artinya apa yang disampaikan itu sesuai dengan fakta yang ada. Yang ketiga, akuntabilitas, yaitu bertanggung jawab. Ingat ya, kejujuran, transparan, dan akuntabilitas, bertanggung jawab atau dapat dipertanggungjawabkan. Nah, integritas di sini kita bagi jadi beberapa poin. Poin yang A intinya adalah mampu bertindak sesuai nilai norma etika organisasi dalam kapasitas pribadi. Artinya baik dia sebagai seorang karyawan ataupun seorang pimpinan, dia harus pimpinan atau karyawan yang berintegritas. Yang pertama, berperilaku sesuai dengan perkataan atau berkata jujur sesuai dengan fakta. Melaksanakan peraturan atau kode etik organisasi dalam lingkungan kerja sehari-hari. Yang ketiga, tidak menjanjikan atau memberikan sesuatu yang tentunya bertentangan dengan aturan yang ada atau aturan organisasi. Yang pertama adalah dirinya, yaitu bertindak sesuai dengan nilai dan norma. Kemudian yang kedua, ketika dia menjadi seorang rekan kerja atau mungkin pimpinan ya, dia harus mampu mengingatkan, mengajak kepada rekan-rekan yang lain untuk senantiasa juga berintegritas. Selain dirinya berintegritas, dia mengajak rekan-rekannya juga untuk berintegritas. A. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak sesuai dengan nilai norma. Kemudian yang kedua, menerapkan norma-norma secara konsisten dalam situasi pada unit kerja terkecil atau kelompok kerjanya. Kemudian yang ketiga, memberikan informasi yang dapat dipercaya sesuai dengan etika organisasi. Poin keempat, selain untuk dirinya sendiri, mengingatkan orang lain, nah di sini sebagai seorang pimpinan berperan untuk memastikan dan menanamkan keyakinan bersama agar anggota yang dipimpin bertindak sesuai nilai, norma, dan etika organisasi. Artinya memimpin para anggota-anggotanya, memastikan bahwa anggotanya juga berintegritas, selain dirinya sendiri berintegritas ya. Poinnya, memastikan anggota yang dipimpin bertindak sesuai dengan nilai norma, mampu untuk memberikan apresiasi dan teguran bagi anggota yang dipimpin agar bertindak sesuai dengan integritas ya. Kemudian yang ketiga, melakukan monitoring, memantau, mengevaluasi terhadap penerapan sikap integritas di dalam unit kerja yang ia pimpin. Oke. Sepertinya teman-teman harusnya udah dapat gambaran ya. Berintegritas di sini berarti sesuai dengan nilai norma, berkata jujur, transparan, berakuntabilitas tadi ya. Nah, sekarang teman-teman ada satu poin lagi yang teman-teman juga harus pahami, yaitu yang kedua, yang keberapa? Yang keempat. Gas. Yang keempat, mampu menciptakan situasi kerja yang mendorong kepatuhan pada nilai, norma, dan etika organisasi. Artinya, ya selain kita mengajak tadi, mengingatkan, memastikan, kita juga berusaha menciptakan situasi kerja yang sesuai dengan integritas ya. Yang mendorong kepada kepatuhan pada nilai, norma, dan etika organisasi.
Yang pertama, menciptakan situasi kerja yang mendorong seluruh pemangku kepentingan mematuhi nilai norma. Berarti orang-orang yang berpengaruh ya, pemangku kepentingan, orang-orang yang berpengaruh baik baik dari luar maupun dari dalam yang berpengaruh terhadap organisasi tersebut. Kemudian mendukung dan menerapkan prinsip moral ya. Moral itu artinya bisa membedakan baik dan buruk gitu ya. Dan standar etika yang tinggi. Berani melakukan koreksi atau mengambil tindakan atas penyimpangan kode etik atau nilai-nilai yang dilakukan oleh orang lain. Kemudian yang terakhir ya, selain kita mengingatkan, kita mengajak, kita menciptakan, maka kita menjadi role model, kita menjadi teladan, kita menjadi contoh ya dalam penerapan standar keadilan dan etika di tingkat nasional. Oke, jadi ini adalah poin-poin penting untuk mengerjakan soal-soal integritas yang versinya seperti TKP. Di kelas online aku juga bahas secara lengkap terkait jujur, mandiri, bertanggung jawab, ya kan, berani, dan lain sebagainya. Oke, semoga ini di video YouTube bisa mewakili juga buat teman-teman yang lagi belajar TWK tapi rasanya kayak rasa TKP. Oke, semangat ya. Kita ke soal teman-teman. Bersiaplah. Oke, sebelum aku ke soal, aku mau kasih tahu testimoni dulu deh biar teman-teman mantep ya. Jadi testimoni Alphais tuh banyak, video Alphais tuh. Ini TKP part, oh ini bukan TKP, ini TWK. TWK part 13. Artinya teman-teman bisa nonton TWK 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 teman-teman ya. Artinya banyak banget ya TWK yang hot banget. Versi soal terbaru, bahkan TWK-nya itu mirip banget sama soal tes yang bulan Mei, Juni, Juli kemarin ditesin ya. Jadi teman-teman yang belajar di sini harusnya mantep, dapat soal TWK yang hot, nggak kaleng-kaleng, karena aku yakin, aku tahu lah perasaan teman-teman, karena dulu 2020 aku mencari soal TWK yang hot setelah di CPNS 2021 itu kesulitan gitu ya, karena memang soal itu ya harus dari para peserta biar teman-teman bisa dapat gambaran secara langsung. Dan Alphais soal-soalnya langsung dari pengalaman para peserta. Oke. Ada yang nanya nih, BTW yang ikut SKD ada Kak yang mirip. Nah ini, oke. Kak, aku sudah SKD, terima kasih banyak ya. Penjelasannya mudah, penjelasannya buat ngerti banget selama ini. Spill Kak, skor berapa? Oke, penjelasannya buat ngerti. Soalnya mirip gak? Nih ada yang nanya nih di grup Alphais ya, ini di grup belajar kita. Alhamdulillah skornya 431, ini termasuk besar ya. Beberapa mirip Kak. TWK-nya penalaran tuh ya, TWK-nya penalaran. Jadi soal terbaru sekarang tuh TWK-nya nalar ya, sedikit sekali hafalannya. Pasal-pasal nggak keluar Kak, ada keluar Kak. Nah tipe pasal itu yang keluar adalah pasalnya, kemudian isinya pun disebutkan, lalu di bawahnya itu implementasi. Kayak di buku Alphais lah. Kalau teman-teman pernah baca buku ini atau lihat testimoni ya, kayak plek ya, ini adalah soal-soal dari para peserta. Teman-teman juga harus tahu bahwa buku ini memang diserahkan kepada aku untuk soalnya, tetapi aku menyebutkan di sini di bagian lembar ketiga ucapan terima kasih bahwa buku ini bukan semata-mata aku sendiri. Karena soal-soal yang aku dapat ini adalah soal-soal dari kalian, dari teman-teman yang udah tes. Jadi aku cantumkan ya. Terima kasih kepada siswa-siswi Pilot Alphais, baik siswa offline maupun online, yang telah memberikan model soalnya kepada kita ya. Oke, dan teman-teman tim Alphais seluruh Indonesia, terima kasih yang udah memberikan soal yang mirip banget dengan tes. Bahkan soalnya hampir plek sama gitu ya. Oke. Tiunya ada yang mirip nggak Kak? Pasal 28 sama ini 28 ini aku buat soalnya di buku Alphais ada ya, soal TWK-nya. Oke, jadi intinya aku mau kasih tahu ke teman-teman, TWK sekarang modelnya nalar ya. Jadi perbanyak latihan model-model nalar. Kalau mau ada soal hafalan ya monggo, tapi itu sekedar untuk menguatkan konsep. Sisanya teman-teman harus sering ngerjain soal penalaran. Di Alphais aku siapin, aku fasilitasin teman-teman. Yuk kita mulai dari soal pertama. Orang karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan selalu menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dengan kualitas yang sangat baik. Namun suatu saat dia mengalami masalah pribadi yang membuatnya tidak fokus pada pekerjaannya. Apa yang seharusnya dilakukan karyawan tersebut untuk mempertahankan komitmen dan integritasnya di tempat kerja? Nah, hati-hati dengan model soal kayak gini. Aku yakin option atau pilihan jawabannya itu terlihat benar semua. Sekali teman-teman kegocek, nilainya langsung 0. Nggak ada 4, 3, 2, 1. Beda dengan TKP ya. Hati-hati teman-teman. A. Menyelesaikan pekerjaan setelah masalah pribadinya selesai tanpa memberitahu rekan kerjanya tentang masalah tersebut. Yang B. Menunda pekerjaannya dan memberikan rekan kerjanya menyelesaikan tugasnya sampai dia bisa fokus pada pekerjaannya. C. Meminta cuti atau izin untuk menyelesaikan masalah pribadinya agar bisa fokus pada pekerjaan di kemudian hari. Yang D. Menyelesaikan pekerjaannya dengan kualitas yang kurang baik karena dia tidak bisa fokus pada pekerjaannya. Yang E. Menyelesaikan pekerjaannya dengan bantuan rekan kerjanya agar bisa memenuhi standar kualitas yang diharapkan. Nah, ketika kita baca,
kok kayak A bener, B bener, C bener, D mungkin enggak, E kayak bener juga. Nah, ragu nih teman-teman. Maka cara menjawab paling tepat adalah lihat konteks soalnya. Apa yang sedang terjadi di sana? Berarti siapa diri kita? Apa masalah kita? Bagaimana kita menyelesaikan masalah itu sesuai dengan peranan kita. Jadi versinya kayak ngerjain soal TKP. Oh kak, di sini aku tuh seorang karyawan yang katanya selalu menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktu dan berkualitas baik. Berarti kan ya dia memang karyawan yang udah terkenal nih, tepat waktu, ya disiplin berarti kan. Nah kemudian kualitas pekerjaannya juga sangat baik. Namun suatu saat intinya dia itu ada sebuah permasalahan yang membuatnya nggak bisa fokus. Otomatis pekerjaannya nggak bisa semaksimal seperti biasanya. Apa yang seharusnya dilakukan karyawan tersebut untuk mempertahankan komitmen? Aku mau kasih tahu, kata kunci itu biasanya di pertanyaannya. Pertanyaan minta bagaimana cara mempertahankan komitmen. Komitmen apa? Komitmen sebagai seorang karyawan yang baik, yang bagus, yang disiplin, yang standar kualitas soalnya, kualitas kerjanya itu bagus gitu. Nah, mana yang bisa mempertahankan komitmennya? A. Menyelesaikan pekerjaannya setelah masalah pribadinya selesai. Ini menurut aku oke, ya kan? Ya kan kita pengen maksimal nih, berarti kita selesaikan dulu masalah pribadinya biar bisa fokus kembali gitu kan. Nah, tanpa memberitahu rekan kerjanya tentang masalah tersebut. Oke, ini aku simpen dulu, bisa jadi pertimbangan gitu ya. Yang B, menunda pekerjaannya dan membiarkan rekan kerjanya menyelesaikan tugasnya sampai dia bisa fokus kembali. Ya, artinya dia nggak menyelesaikan pekerjaan malah mengoper ke yang lain. Ini mungkin bisa jadi solusi, tetapi ini TWK butuh satu jawaban yang benar. Artinya ini nggak maksimal. Dia menunda pekerjaannya dan membiarkan rekan kerja menyelesaikan tugasnya. Berarti kan lepas dari tanggung jawabnya dia. Harusnya kan itu pekerjaannya dia, ya kan? Maka B jelas nggak mungkin 5. Nah, oke, yang C, meminta cuti atau izin untuk menyelesaikan masalah pribadi. Ini jelas bisa ya. Jadi selesaikan masalah pribadinya biar dia bisa kembali fokus, bisa menjadi karyawan yang berkomitmen. Agar bisa fokus pada pekerjaannya di kemudian hari. Ini cocok juga ya. A sama C oke. Yang D, menyelesaikan pekerjaannya dengan kualitas yang kurang baik. Berarti nggak menunjukkan komitmennya. Kan dia minta mempertahankan komitmen, yaitu karyawan yang baik. Maka ini jelas salah. Yang E, menyelesaikan pekerjaannya dengan bantuan rekan kerjanya agar bisa memenuhi standar kualitas. Mungkin pekerjaannya akan kembali selesai dengan kualitas yang baik. Tetapi yang diminta mempertahankan komitmen. Mana nih bisa mempertahankan komitmen? Di sini mungkin pekerjaannya saat itu selesai. Tetapi permasalahan pribadi yang mungkin belum selesai itu akan menghambat pekerjaan yang lain, ya. Jadi pekerjaannya saat itu selesai tapi nggak tahu pekerjaan kemudian karena dia belum bisa menyelesaikan masalah pribadinya. Maka E jelas tidak maksimal, teman-teman. Kata kunci mempertahankan komitmen, artinya menjadi karyawan yang baik lagi. Berarti E belum bisa menjadi karyawan yang baik lagi. Maka yang baik lagi dia harus selesaiin masalah pribadinya. Permasalahannya dia tanpa memberi izin atau dia harusnya minta cuti. Oke, boleh komen semuanya. Yo, di kolom chat, di kolom komentar, para master, para juara, pejuang CPNS, boleh komen. Seharusnya ketika dia profesional, ya, ingin mengembalikan komitmennya dan berintegritas, berarti dia bertanggung jawab di sini, maka dia harus meminta izin dan cuti. Ya, dia minta izin nih. Supaya apa? Supaya tahu. Kita nggak tahu apakah pekerjaan itu akan melibatkan yang lainnya. Ketika dia nggak bilang ke rekan kerja dia nyelesain masalah pribadinya sampai kapanpun kita nggak tahu. Nah pekerjaannya dia terbengkalai, ya kan? Teman-temannya juga bingung. Siapa tahu pekerjaan itu saling terhubung. Misalkan aku dengan Pak Editor ya, ketika misalkan Pak Editor nggak bilang kalau dia punya kerjaan yang lain yang sehingga dia mungkin nggak bisa ngerjain tugasnya, sehingga aku menunggu-nunggu nih, gitu kan? Seharusnya terbuka di sini ya. Seharusnya dia meminta izin untuk menyelesaikan masalah pribadinya agar fokus nantinya pada pekerjaan di kemudian hari. Jawabannya yang C. Yang lainnya poin 0 ya. Oke, kita jalan dulu biar semangat karena materi hari ini integritasnya bakal hot banget sih, ngegocek teman-teman. Nanti aku buktiin ya. Yuk kita jalan. Karena C itu cinta. Oke teman-teman, sekali lagi aku mau ngucapin terima kasih banyak atas dukungan teman-teman yang sudah mensupport channel pendidikan ini. Terima kasih secara data, secara fakta ya. Alfaiz ini menjadi channel pertama yang tembus 1 juta subscriber. Terima kasih atas doanya, atas dukungannya teman-teman ya. Terima kasih banget
Semoga dari dukungan teman-teman ini mendukung Alfaiz, sudah subscribe, udah like, udah share. Kami juga makin semangat membuat konten yang berkualitas. Bukan cuma secara video, audio, tetapi kita memiliki konten yang soalnya sesuai dengan tes asli. Woi, terima kasih teman-teman ya. Kita lanjut. Aku pengen teman-teman jawab di kolom komentar. Kira-kira jawaban nomor 2 ini apa? Kasih alasannya. Aku bacain dulu ya. Dalam suatu organisasi terdapat seorang karyawan yang menemukan adanya kecurangan dalam pengelolaan keuangan. Nah, apa yang seharusnya dilakukan oleh karyawan tersebut? Dalam organisasi terdapat karyawan yang menemukan adanya kecurangan dalam pengelolaan keuangan. A. Melaporkan kecurangan. B. Menutup mata. C. Meminta suap dari pihak yang melakukan kecurangan agar tidak melaporkan kecurangan tersebut ya. D. Mencoba mengatasinya sendiri tanpa melaporkan kepada siapapun. E. Meminta saran dari teman sejawat sebelum melaporkan kecurangan tersebut. Monggo, sekali kegocek 1 langsung 0 di TWK ini. Monggo, boleh komen, silakan. Biar kita tahu siapa aja yang udah komen. Yang gak ikut live chatnya ini teman-teman, nanti yang nonton video rekamannya ini berarti teman-teman komen di kolom komentar. Nanti kita cek ya. Nanti kita ada tim yang ngecekin setiap jawaban teman-teman ya. Nanti kita cek bener atau salahnya. Monggo, yuk nanti aku cek ya teman-teman, yuk silakan. Oke, sudah di pause videonya. Kata kunci gak? Intinya ini adalah materi integritas. Seorang melakukan atau menemukan kecurangan dalam pengelolaan keuangan. Ya, ketika dia menemukan dan dia diam saja, ini kita tidak tahu apakah bisa berakibat fatal atau tidak dalam perusahaan itu, gitu kan. Artinya ini hal yang penting, apalagi dalam pengelolaan keuangan adanya yang nggak beres, apalagi kecurangan, harus dilaporkan. Karena ini menyangkut dari masa depan perusahaan tersebut. Karena keuangan itu hal yang penting ya. Nah, maka sebagai karyawan yang berintegritas, maka dia harus melaporkan kecurangan tersebut kepada atasannya langsung agar segera ditindaklanjutin. Ketika memang itu ada masalah, bisa segera diatasi permasalahannya. Oke, selamat teman-teman yang jawab A. Jawabannya yang A poin 5, B, C, D, E poin 0. Aku pengen teman-teman dari nomor 1 dan nomor 2 ini teman-teman coba nanti komen benar berapa, salah berapa, nanti kita akan cek ya. Karena kalau di kelas online kita bahasnya banyak banget ya, di atas 40-an soal kita bahas soal-soal TWK. Bahkan kalau yang TWK rata-rata kita 60 soal per 1 kali les. Nanti kita berikan pembahasannya, kemudian ada video rekamannya sambil teman-teman ngecek. Dan apa yang aku tulis nanti bakal jadi PDF teman-teman, dan teman-teman bisa download, bisa ulang-ulang lagi sampai ngerti. Dan nanti banyak kode-kode khusus, kode kupon khusus untuk teman-teman yang ikut tryout ketika teman-teman sudah mengikuti kelas online ya. Pokoknya banyak banget deh, aku bantuin teman-teman, semoga membantu ya. Semangat buat semuanya, kita lanjut. Aku bacain testimoni lagi biar teman-teman makin mantep. Ini langsung dari siswaku yang udah tes ya. Waalaikumsalam, maaf ya kak, baru buka line. Alhamdulillah kabar sehat. Jadi kita minta testimoni sama siswa kita. Selama belajar SKD di Alfaiz itu sangat seru kak, nggak ngebosenin juga kak. Terus nyampein materinya dari kakak sangat mudah dan dipahami gitu ya. Kemudian Kak Faiz mau tanya dong, untuk pertimbangan nilai SKD semisal sama dengan peserta lain itu yang dilihat setelah TKP apa? Kita jawab TU-nya. Nah, kemudian dia memberikan testimoni, dia ngechat sendiri ya. Assalamualaikum Kak Faiz, izin memberi kabar, saya keterima ikut SPMB Polstatistis dan alhamdulillah lolos Kak. Terima kasih untuk kelas SKD dan paket tryoutnya. Jadi teman-teman nanti teman-teman bisa lihat semua testimoni di banyak videoku TWK, TKP, TU terkait kelas online dan juga tryout yang katanya tryoutnya itu bisa plek ketiplek sama soal tes ya. Teman-teman bisa buktikan karena nih soal langsung dari para peserta ya. Jadi kita langsung dapat soal dari para peserta, kita rapihin soalnya, kita modif yang perlu dimodif sehingga soalnya bisa plek ketik plek ngiling. Ya, ada TO4, TO5, TO6. Monggo teman-teman, bisa teman-teman gunakan. Ini bukan sembarang, wow ini promosi ya Kak. Ini memberikan informasi kepada teman-teman bahwa kalau mungkin belajarnya cuma dari YouTube kayak gini, mungkin atau mungkin ya teman-teman belajar dari nonton-nonton TikTok itu menurut aku sih ya bagus, tetapi mungkin kurang maksimal. Saran aku simulasi dari apa? Dari tryout. Nah, saran aku tryoutnya yang sesuai sama tes. Nah, kalau pengen lihat sesuai sama tes, lihat testimoni orang-orang yang udah beli deh. Nanti teman-teman akan mantap di platform mana aja boleh. Oh, ini platform ini, TO-nya nggak sesuai, ya jangan dibeli. Teman-teman cari TO yang mirip tes supaya melatih teman-teman, karena sangat langka TO yang mirip tes. Memang di Alfaiz ini TO-nya paling nggak banyak, cuman sekitar 7. Sekarang ada 7 TO ya, dan yang lainnya mungkin ada 10-an, 30-an gitu. Tapi 7 TO buktikan dulu. 1 TO aja deh teman-teman buktikan. Nanti kalau misalnya nggak hot,
nggak sesuai sama tes jauh gitu soalnya malah banyak hafalan, komen di kolom komentar. TO-nya nggak sesuai. Tapi kalau TO sesuai, aku juga pengen testimoni teman-teman secara jujur ya. Semangat! Kami persembahkan soal-soal itu buat teman-teman pejuang CPNS tahun 2023. Kita lanjut. Nomor 3. Seorang pemimpin perusahaan mengalami kegagalan besar dalam sebuah proyek yang dikerjakannya. Banyak karyawan dan rekan bisnis yang kecewa dan mengkritiknya. Sebagai seorang pemimpin, apa yang seharusnya dia lakukan? Yuk, soal yang integritas. Menutupi kegagalan dengan memberikan alasan yang tidak benar. Mengundurkan diri dari jabatannya. Menerima kegagalan tersebut secara terbuka. Memindahkan tanggung jawab ke karyawan lain. Atau mengalihkan perhatian dari kegagalan dengan melakukan promosi besar-besaran. Oke, ini ternyata soal kayak gini masih ada beberapa jawaban yang dipilih teman-teman. Artinya mungkin ada 2 jawaban yang bakal dipilih atau mungkin 3 gitu. Artinya dari 3 itu kan yang bener cuma 1, yang lainnya pasti 0. Oke, coba di kelas ini YouTube, monggo teman-teman dari YouTube semuanya boleh komen di kolom komentar. Di kolom chat mana Pak Editor? Kanan apa kiri sih? Ya di sebelah sini lah ya, cek ya. Monggo. Oke, sambil teman-teman jawab, aku ngasih tahu juga tadi informasi kelas online sama tryout teman-teman bisa cek di website priyotelevis.id. Ini Instagramnya buat informasi lengkapnya. Mana Pak Editor? Di sini ya Pak ya. Pak, ditampilin Pak Instagramnya Pak, biar teman-teman juga tahu Pak. Ini informasi sangat hebat Pak. Ini buat persiapan tes wajib banget teman-teman tahu ya. Setidaknya teman-teman tahu, artinya nanti kalau udah tes nggak nyesel kalau misalkan wah aku belum nyoba TO Alfaiz, nanti takutnya nyesel kan. Makanya dicek dulu ya teman-teman ya. Testimoninya juga dicek biar mantep. Oke. Kata kunci Kak, gimana Kak cara ngerjain soal nomor 3 kata kuncinya? Kan intinya seorang pemimpin perusahaan mengalami kegagalan besar, itu kata kuncinya dalam sebuah proyek yang dikerjakannya. Banyak karyawan ya, rekan bisnisnya juga kecewa dan mengkritiknya. Sebagai seorang pemimpin yang berintegritas, dia bertanggung jawab ya. Dia harusnya ya menyadari ketika banyak yang kecewa, dia meminta maaf, kemudian dia mengevaluasi apa kesalahan-kesalahan dia sehingganya ke depan jangan sampai terulang kembali. Dia lakukan perkembangan, lakukan perubahan yang lebih baik dari evaluasi-evaluasi yang dia sudah lakukan. Maka nggak mungkin menutupi kegagalan. Berikutnya, mengundurkan diri ini berarti nggak bertanggung jawab ya teman-teman ya. Berarti dia tidak bertanggung jawab. Oke, menerima kegagalan secara terbuka. Nah jelas banget ya kalau memang dia gagal ya kemudian banyak yang kecewa ya dia minta maaf, dia terima secara terbuka, berkomitmen untuk belajar dari kesalahan, dia evaluasi, ambil hikmahnya dan memperbaikinya di masa depan. Jelas banget teman-teman jawabannya yang C. Oke, seneng banget punya kesempatan buat bantuin teman-teman di soal-soal terbaru ini ya. Sekali lagi semangat, semoga teman-teman yang nonton Alfaiz ini semuanya bisa keterima di ASN tahun 2023. Amin. Semangat ya buat teman-teman. Makasih juga loh. Aku sekali lagi banyak ngucapin terima kasih ke teman-teman yang udah dukung Alfaiz. Gak pernah nyangka Alfaiz bisa sampai di titik ini sebagai channel pendidikan, channel CPNS bisa sejauh ini. Masya Allah luar biasa. Semoga berkah buat teman-teman yang nonton, buat aku juga yang bikin konten. Semoga berkah bersama timku Alfaiz ya. Terima kasih teman-teman. Kita lanjut. Di sebuah perusahaan memiliki reputasi yang baik karena selalu memenuhi janji-janjinya. Ini soalnya sulit. Aku yakin kegocek sini, banyak yang kegocek nih ya. Namun suatu saat dia itu berjanji akan memberikan kenaikan gaji kepada salah satu karyawannya yang telah bekerja keras. Tetapi kemudian dia memutuskan untuk tidak memberikan gaji atau kenaikan gaji tersebut. Apa yang seharusnya dilakukan oleh manajer tersebut agar atau untuk mempertahankan konsistensi? Ini berarti kata kunci. Dan integritas. Monggo silahkan dipahami, komen. Aku pengen ada alasan dari teman-teman biar mantep tenan ini ada alasannya nih kan ya. Oke, yang A, tetap tidak memberikan kenaikan gaji kepada karyawan tersebut agar tidak mengurangi keuntungan perusahaan. Yang B, memberikan kenaikan gaji pada karyawan tersebut agar tidak kehilangan reputasi. Oke. Yang C, menjelaskan kepada karyawan tersebut bahwa kebijakan perusahaan berubah dan kenaikan gaji tidak bisa diberikan. Yang D, mengalihkan perhatian karyawan dengan memberikan bonus yang lain. Yang E, meminta maaf kepada karyawan tersebut dan berjanji untuk memberikan kompensasi di masa depan jika memang ada kesempatan. Monggo para juara, para berjuang. Yo, para pejuang yuk. Silakan. Ini aku yakin kegocek sih. Ini jawab di kolom chat banyak nih Pak Editor nih. Oke, banyak nih Pak kayaknya Pak di kolom chat kanan apa kiri Pak? Kita lihat Pak. Oke, mas-mas yang pakai baju biru itu. Oh, pakai baju biru Mas. Monggo. Yuk di komen dulu ya, mbak-mbaknya itu yang pakai baju putih ngeliatin aku grogi juga, diliatin mbaknya. Oke silakan mbak, yuk teman-teman semangat, semangat. Mana ini jawabannya Kak Gaspol? Oke, kata kuncinya aku tambah ini.
Seorang manajer memiliki reputasi yang baik. Itu kata kunci untuk mempertahankan konsistensi dia sebagai manajer yang baik, yaitu selalu memenuhi janji-janjinya. Namun suatu saat dia tuh berjanji akan memberikan kenaikan gaji kepada karyawan. Tapi di sini ada kata akan memberikan gaji. Dia berjanji nanti suatu hari dia akan naikin gajinya nih, ya, kepada karyawan yang udah bekerja keras. Namun dia memutuskan, berarti udah ada hasilnya nih. Dia memutuskan bahwa dia itu tidak bisa memberikan kenaikan gaji. Berarti kan atas pertimbangan tentunya. Seorang pemimpin yang baik berintegritas berarti dia punya pertimbangan. Mungkin karena perusahaannya sedang dalam kondisi yang sedang tidak baik gitu. Sehingga dia memutuskan untuk tidak jadi. Nah, ketika orang-orang rata-rata menjawab yang B, maka dia tergocek. Loh kak, memberikan kenaikan gaji kepada karyawan tersebut dong kak, agar tidak kehilangan reputasinya sebagai pimpinan yang baik. Iya, tapi kan dia pertama dia udah berjanji mau naikin, ya. Kemudian yang kedua, dia kan sudah memutuskan untuk tidak. Ketika dia naikin lagi kayak bolak-balik gitu, kayak nggak konsisten gitu teman-teman. Naik lagi, lah gimana ini nggak konsisten. Dan ini juga ketika dia memutuskan untuk tidak menaikkan, itu juga udah ada pertimbangan tentunya kan. Maka ini bukan jawaban maksimal 5. Mungkin kalau di TKP ini ada nilainya. Para juara, oke, mana nih jawaban yang paling tepat nih? A, tidak memberikan kenaikan gaji, jelas ini nggak mempertahankan konsistensi. Karena kata kunci adalah konsistensi. Oke, menjelaskan kepada karyawan tersebut bahwa kebijakan perusahaan berubah dan kenaikan gaji tidak bisa diberikan. Ini cocok ya, integritas ya. Tetapi ketika teman-teman jawab yang C, maka di sini konsistensinya ini loh yang belum ada gitu kan. Berarti dia bilang, mohon maaf tidak bisa dinaikkan gajinya karena memang perusahaan sedang tidak baik gitu. Ya jelas dia integritas, tetapi konsistensinya di sini belum dipertahankan gitu. Oke, ini juga mengalihkan perhatian karyawan dengan memberikan bonus lain seperti tunjangan, ini juga bukan. Maka untuk mempertahankan konsistensinya, dia minta maaf dulu karena dia telah mengecewakan. Dia minta maaf, tapi sebagai seorang pemimpin yang baik dia akan berusaha, ya, berusaha memberikan ganti rugi atau kompensasi bahasanya ya. Dia akan berusaha memberikan ganti rugi, ya. Dia meminta maaf kepada karyawan tersebut dan dia berusaha untuk berjanji untuk memberikan kompensasi di masa depan jika memang ada kesempatan. Dia akan berusaha, artinya dia ada usaha. Kalau nanti di masa depan ada kesempatan, aku akan memberikan ganti rugi dari kejadian ini. Wah, ya. Semangat teman-teman, ini adalah yang terbaik. Jadi soal-soal ini menggocek ya, karena poin A, B, C, D, E itu tipis-tipis kalau di TKP. Tapi karena ini TWK, kata kuncinya adalah mempertahankan konsistensi. Maka dia meminta maaf atas kekecewaannya, dia bertanggung jawab ya, dia berintegritas, dia akan berusaha memberikan ganti rugi dari apa yang dia tadi lakukan tetapi nggak jadi ya jika nanti ada kesempatan. Jawabannya yang E. Semangat teman-teman ya. Semoga ini soal-soal ini bisa menjadi gambaran teman-teman semakin kuat menjawab soal TWK yang integritas mirip dengan TKP. Oke, info satu lagi nih penting. Pak editor, tolong Pak dimunculin Pak TikToknya Pak. Pak, ini Pak TikToknya Pak dimunculin Pak. Privat Alfaiz Pak, buat teman-teman yang pengen belajar TIU biar lengkap Pak. Sama ini sih Pak buku Alfaiz juga nih, teman-teman takutnya mau pesan tapi malah beli di bajakan sehingga nggak bisa mengklaim tryoutnya. Kemarin ada yang protes Kak tryout tuh nggak bisa Kak. Habis itu guru belajar kok nggak bisa. Ya teman-teman belinya di toko yang bajakan. Toko yang bajakan udah kami hubungin untuk tidak menjual bajakannya dan alhamdulillah secara secara baik-baik dan beliau mau menutupnya. Dan ini adalah toko aslinya Privat Alfaiz. Kalau di TikTok toko Privat Alfaiz, kalau di Shopee Privat Alfaiz. Moga cek ya, ada di kolom deskripsi untuk linknya. Semangat teman-teman, semoga fasilitas Alfaiz lengkap dan membantu teman-teman bawa sukses jadi CPNS tahun 2023. Amin. Kita lanjut. Oke, aku bacain juga testimoni dari teman-teman yang udah beli buku ya. Terima kasih Kak, doanya semoga tahun ini rezeki aku lulus CPNS berkah selalu, amin. Makasih Kak Faiz, semoga tahun ini bisa lulus CPNS, amin ya Allah. Bukunya sangat direkomendasikan buat teman-teman yang mau ikut tes SKD. Ulasan jawaban setiap soal mudah dicerna, mudah-mudahan lulus CPNS tahun ini, amin. Berkah selalu Kak buat teman-teman seluruh Indonesia. Ini bukunya yang buat teman-teman seluruh Indonesia Kak, ada testimoninya di belakang Kak ya. Nih buku-bukunya seluruh Indonesia, teman-teman yang belajar di Alfaiz memberikan gambaran soal ke kita olah, kita jadikan tryout, kita jadikan buku ya. Semoga ini membantu teman-teman dan memfasilitasi. Wah ya, karena TO itu kayak mirip. Kalau sering ikut TO, wah terlatih teman-teman. Berkah ya semuanya. Sampai jumpa, kita lanjut. Aku pengen sesekali ya Pak Editor, kita nggak usah kasih soal. Aku pengen teman-teman coba ceritain yang pernah ikut tes CPNS, baik CPNS 2021 kedinasan ataupun ini
Ini harusnya kedinasan 2023 sih. Nih, nanti ceritain ke aku ya pengalaman kalian, mungkin ceritain ke aku soal-soal yang teman-teman pernah dapat ya. Nanti biar semuanya bisa cerita di komentar sehingga semua saling bertukar informasi. Yuk monggo, cerita yang banyak ya tentang model-model soal yang teman-teman pernah dapat, nanti kita akan coba olah, kita akan bahas di video berikutnya. Terima kasih teman-teman yang udah subscribe, udah like, udah pakai buku Al Faiz dan produk Al Faiz. Semoga berkah. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Semangat teman-teman. Belajar nyaman, prestasi mengesankan. Belajar nyaman, prestasi mengesankan.